Nah, menarik Syederalun, artinya ya Serambi ya bukan hanya fokus di percetakan koran ya. Kalau misalnya Syederalun mungkin mau cetak apapun, mau cetak majalah, mau cetak kotak nasi tadi Pak Firdaus, Kalender juga, kalender ya. akhir tahun nih kan. Akhir tahun ya, betul. Sudah mulai nih. Bisa ke sini nanti langsung ke bagian percetakan umum. Nah, kemudian nih Pak Fir, selama ini yang menjadi pelanggan Serambi itu siapa sih yang untuk komersil? Ya. Sejauh ini pelanggan kita itu bisa kita katakan hampir semua lapisan. Baik dari instansi pemerintah, provinsi dan kabupaten kota. Kita juga ada dari perbankan, ada juga dari perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, dan juga ada dari produk-produk UMKM. Nah, mereka ini lebih condong kepada cetak kemasan-kemasan. Dan juga ada dari pribadi, cetak undangan, cetak kartu nama. Jadi kita ambil ordernya itu baik kecil maupun besar kita tetap terima. Dan ada orang pikir ini percetakan besar, soalnya cetak mahal ya. Walaupun kau cetak dikit pasti nggak mau nih. Padahal kita tampung semua, order cetak baik kecil maupun besar. Dan juga dari kalau momennya politik ini Mas Subur, ini kan mau pemilu, ada diskon biasanya, ada pilkada, itu pasti partai-partai para partai ini dan para calon ini menggunakan kita untuk memenuhi kebutuhan cetak mereka. Ini juga menjadi pelanggan utama kita di momen yang politik nantinya. Betul. Nah, mungkin terasa ya Pak Firdaus ya, pilkada 2017 lalu ya. Kemudian pemilu juga ya, pemilu serentak kemarin juga banyak orderan ya Syederalun. Jadi banyak dari kontestan politik yang percaya kepada Serambi untuk percetakannya, baik itu berupa brosur, selebaran, kampanye dan segala macam. Nah, sebenarnya apa Pak Fir yang ditawarkan oleh Serambi Indonesia ini? Bisa aja misalnya ada katakanlah UMKM tadi, pemerintah kan bisa aja datang ke percetakan apa gitu ya kan, nggak harus mesti ke Serambi nih. Berarti kan harus ada apa sebenarnya kelebihan yang ditawarkan oleh Serambi Indonesia jika salah satu klien menggunakan jasa Serambi. Memang kalau pilihan-pilihan dari pelanggan ini, faktor yang paling penting itu kan mereka selalu mencari harga yang murah nih. Harga murah tapi kualitas bagus. Kalau kita itu juga moto kita sebenarnya, kita selalu menawarkan harga yang kompetitif dan kualitas yang terjamin. Malah kita pernah juga kalau ada cetakan yang tidak berkualitas yang kira-kira itu kesalahan pihak kita akan ganti ulang. Misal seperti apa nih Pak? Misalnya ada cetakan majalah, buku. Ada kesalahan pola halaman dari kita. Tentu kan halamannya acak nih. Itu kita akan ganti dengan cetakan yang baru. Itu yang jaminan dari kita. Kalau yang pelayanan antar itu juga mungkin orang juga lakukan itu Mas Subur. Memberikan harga murah, memberikan kualitas dan juga antar itu saya rasa semua percetakan memiliki itu. Tapi kita contoh lah, kita kerjasama dengan instansi pemerintah ini dalam mencetak tabloid. Mungkin bisa jadi cetaknya itu dari ribuan hingga puluhan ribu. Dari segi cetak kita mampu, orang juga mampu. Tapi ada satu sisi yang menjadi keunggulan kita, yaitu masalah distribusi. Karena kalau pemerintah ini pasti dia kasih gratis ini. Tapi kita menggunakan jaringan kita, menggunakan jaringan pembaca kita untuk mendistribusikan kebutuhan dari instansi pemerintah itu untuk agar mereka terbaca semua nih tabloidnya. Jadi kita lebih hemat biaya distribusinya, dan pemerintah sendiri ataupun instansi yang bertanggung jawab terhadap itu tidak terlalu memikirkan tentang pendistribusiannya hingga ke seluruh Aceh. Itu satu contoh untuk kerjasama dengan pemerintah di dalam cetak tabloid ya. Seperti cetak. Pantesan ya Pak Fir. Kalau ada edisi-edisi khusus biasanya itu kayak Kota Banda Aceh ya. Kota Banda Aceh itu biasanya diselip ya di koran kita. Artinya berarti distribusi itu kita yang tanggung. Dengan sendirinya
pihak klien juga tidak perlu mikir lagi distribusi ya. Lebih efektif maksudnya. Lebih efektif. Tapi kalau mereka bagi aja 1.000 sampai 10.000 itu nggak sanggup baginya. Kelelahan. Nanti habis, cuman bertumpuk misalnya di warung lempar 10 gitu kan. Akhirnya tidak efektif penyebaran informasi yang mereka. Kalau ini door to door ya. Kalau kita door to door dan seluruh pembaca ya kantor-kantor, warung-warung pasti ada koran kita kan. Pelanggan rumahan juga ada koran kita. Itu semua kita pakai jalur distribusi itu. Iya. Dan contoh satu lagi seperti kita pernah mencetak CD empang putih itu. Iya. Itu lumayan banyak masuk sampai 10 hingga 50 ribuan. Yang dicetak covernya. Mungkin dari segi harga orang lain juga mampu mencetak dengan harga kita. Juga kualitas mungkin sama. Tapi kelebihan kita apa? Kita memberikan benefit tambahan seperti kita promosikan mereka di pemberitaan kita, kabar, dan juga kemungkinan kita akan kasih diskon malah free iklan di surat kabar kita. Jadi yang pertimbangan lebih inilah yang mungkin bisa saya katakan pelanggan cetak kita itu lebih milih kita dibandingkan dengan cetakan lainnya. Tapi soal kualitas mungkin sama ya Pak Surya. Cuman karena tadi saya bertanya keunggulan yang dimiliki oleh Serambi apa tuh tawaran lebih ya yang ditawarkan oleh Serambi itu apa? Yang pertama tadi soal distribusi nih saudara lo. Kalau mau cetak tabloid misalnya harus mendistribusi ke kantor ke kabupaten tertentu. Nah, Serambi bisa sangat maksimal mengerjakan ini menggunakan jaringan distribusi ataupun jaringan sirkulasi Serambi yang sudah ada. Karena saudara Lun bayangin setiap hari agen kita kemudian di bawah agen ya itu bekerja setiap hari melempar koran door to door, kemudian kantor ke kantor, jadi itu diselip. Nah yang kedua juga bagi kayak kemarin contohnya seperti film Empang Bre. Jadi mereka juga cetak cover ya di sini kalau nggak salah cover. Jadi benefit yang kita tawarkan adalah memberi ruang bagi kebetulan ya memang Empang Bre ini aktor dan mereka pelaku seni, artis ya. Jadi sangat layak untuk kita beritakan pertama saudara. Yang kedua benefit lain apa yang diberikan? Serambi memberi iklan khusus ya dengan diskon ataupun bisa jadi free. Bisa tergantung juga nilai kerjasamanya nanti. Baik. Dan mungkin perlu saya tambahkan juga nih Bang Subur, kebetulan di tahun ini kita juga ada program penggarapan untuk cetak produknya UMKM. Mungkin sudah kita launching juga iklannya beberapa kali di media Indonesia. Ini bagi UMKM yang ingin mencetak produk kemasan mereka ke kita akan promosikan dia seperti yang tadi Bang Bro, kita kasih free iklan di Serambi Indonesia. UMKM ya? UMKM-nya. Kita tahu di masa pandemi ini tentu mereka agak kesulitan ya untuk meningkatkan pendapatan. Dan rangka itu juga kita akan membantu mereka untuk mempromosikan bila menggunakan percetakan kita untuk memenuhi kebutuhan cetakan mereka. Itu yang kita. Ya jadi selama COVID ini Pak Fir percetakan umum baik komersil, kalau koran saya rasa tidak ada gangguan ya karena setiap hari kita produksi. Nah kalau dari segi komersil ada apa berpengaruh nggak selama COVID ini? Ya itu tadi Mas Subur, karena kita ini klien kita berbagai macam lapisan. Bisa saja mungkin dari pemerintahan agak turun. Nah, tapi kita juga ada klien kita dari perbankan ini. Kita pernah mencetak juga buku bank C, pernah juga mencetak kebutuhan barang cetakan BRI syariah. Itu alhamdulillah bisa menutupi kekurangan yang tadi itu. Juga kita juga garap ini seperti produk UKM ini juga saya rasa karena kita memiliki semua lapisan order cetak ya kita nggak terlalu merasa gangguan dari pandemi ini. Ini ya contoh yang ini, ini contoh yang produk UMKM nih saudara Lun ya. Ada berapa lagi? Kotak nasi juga. Kotak nasi ada ya. Ini ada kotak nasi. Ini kotak kue ya Pak Firya? Ini kotak kue bolu ya. Kotak kue bolu ya. Juga ini. Kalau majalah, ya majalah juga kita lihat saudara Lun ya. Ini tabloid ya. Ini dua. Di bawah mana? Ya itu. Ini ya. Ya. Gak apa, boleh mana aja. Nah, ini saudara Lun nih. Ini yang tabloid ya. Yang di tangan Pak Fir itu tabloid. Kalau yang di saya ini majalah. Ini majalah. Ini bahannya beda Pak Fir ya. Beda. Kalau ini kertas apa nih?
Kalau ini art paper, gramaturnya 150 gram ini. Sedangkan isinya 85 gram. Ini itu tadi saya bilang beda kan tampilan kalau kertasnya kilat, warnanya lebih tajam dengan koran gitu. Koran itu agak nyerap dia. Agak nyerap ya, betul. Ini seperti ya memang seperti koran juga. Aryan Serambi kan menggunakan bahan yang sama? Iya, bahan sama. Bahan yang sama ya? Ini bahan AVS. Kalau kita agak kurang dikit gitu. Oh gitu. Nah, ini salah satu contoh ya, lalu saya dekatkan lagi. Jadi kalau mau majalah seperti ini dengan cetakan yang seperti ini, ya Serambi bisa mencetaknya. Mungkin ada lain Pak Fir yang mau ditampilkan. Itu ini. Sampai yang kecil pun bisa. Yang kecil ini ada nih. Ini bukan sampai yang kecil ya, kita juga mampu mencetaknya. Asam Jawa manis ini. Ya. Insya Allah lah dari ukuran besar atau kecil pun kita mampu mencetaknya. Betul ya. Baik, saudara. Nah, menarik ya, saudara Lun, ini salah satu contoh yang kecil yang sampai sekecil ini nih. Ada untuk ini biasa untuk popcorn. Popcorn. Ya. Untuk nonton bioskop. Kebetulan kita nggak ada bioskop ya. Nah, kalau ini Pak Fir, mungkin tadi kita udah ngobrol yang komersil ya, yang komersil banyak. Ini contoh-contohnya sudah kita tampilkan juga tadi. Kita mau tanya soal percetakan di Serambi nih. Kalau surat kabar sekarang, dulu kan ada kontras Pak Fir. Sekarang kalau yang diproduksi oleh redaksi sendiri itu ada berapa, bisa dijelaskan? Untuk saat ini ada Serambi Indonesia dan juga Prohaba. Itu juga dua-dua sifatnya harian. Ya? Yang tabloid kita nggak ada lagi. Yang sering rutin sekarang kita cetak itu ya Serambi dan Prohaba. Itu oplahnya sekarang kita berapa nih Pak Fir? Kalau Serambi Indonesia ya di atas 30 ribuan. Di atas 30 ribu. Kalau Prohaba sendiri? Prohaba sekitar 20 ribuan. Itu memang segmennya kan Prohaba memang untuk menengah bawah nih. Harganya juga berapa harga sekarang? Lebih murah ya? Lebih murah sekitar 2 ribuan. Kalau Serambi memang ini menengah atas harga sampai 3 ribuan.